Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mau kemana Asna dan Askamba? Suara bariton Abdul dari belakang Bude Parni. Bude Parni terlonjak mendengar suara Abdul. Kenapa mbak? Terkejut? Abdul menaikkan satu alisnya. Kamu bikin kaget saja Dul. Tukas Bude Parni. Aku kan cuma nanya, mau kemana tadi itu Asna dan Aska? Oh, Asna minta Aska temani dia pergi ke pasar. Jawab Bude Parni dibuat senormal mungkin. Walah, baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Lastri? Kapan Mbak Broto bisa membawa Lastri pulang? Desak Bude Parni mengalihkan pembicaraan. Secepatnya Mbak Broto akan bawa Lastri pulang, Mbak. Secepatnya itu kapan? Bude Parni mulai emosi. Ya, kita tunggu saja, Mbak. Ini nih, yang bikin aku malas bicara sama kamu. Tidak pasti. Kamu itu sebagai suami dan seorang bapak, gak ada pendirian. Apa-apa Mbak Broto. Dia itu cuma manusia biasa, Dul. Bukan tuan yang tidak pernah salah. Ucap Bude Parni sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Darah tingginya bisa kambuh lama-lama bicara dengan adik iparnya itu. Di lain tempat, Asna dan Aska sudah berada di depan warung soto Mbok Karsiem. Warung soto Mbok Karsiem sangat ramai oleh pengunjung yang akan membeli sotonya. Benar-benar luar biasa penglaris celana dalamnya Mbok Karsiem. Ayo mbak, ajak Aska. Ia berjalan lebih dulu masuk ke dalam warung soto milik Mbok Karsiem, diikuti Asna dari belakangnya. Mereka memilih duduk di sudut, sementara Asna pura-pura menunggu pesanan. Aska melancarkan aksinya mencari keberadaan ibunya. Aska mengendap-endap keluar melalui pintu belakang. Banyak karyawan Mbok Karsiem yang sedang mencuci piring dan gelas kotor. Untungnya tidak ada yang menyadari keberadaan Aska. Di sana ada beberapa ruangan yang sepertinya digunakan karyawan Mbok Karsiem untuk istirahat. Tidak mungkin ibu ada di salah satu kamar-kamar ini, batin Aska. Sebuah tepukan mendarat di bau Aska. Pemuda itu terlonjak. Hei, ini aku kak, bisik Asna ke telinga Aska. Aku kira Mbok Karsiem atau karyawannya mbak, ucap Aska pelan. Ayo cepat, kita cari ibu kak. Kita ke rumahnya Mbok Karsiem saja mbak, mungkin ibu ada di sana, usul Aska. Ayo jangan lama-lama. Kedua kakak beradik itu pergi ke rumah Mbok Karsiem yang berada tepat di belakang warung. Rumah Mbok Karsiem megah dan mentereng, berbeda jauh dengan rumahnya dulu. Dulu rumah Mbok Karsiem seperti gubuk reot. Rumahnya dulu terbuat dari anyaman bambu dan juga kecil. Tidak sangka wanita tua itu mampu membangun rumah megah seperti sekarang ini. Pasti hasil dari penglaris celana dalam. Lewat belakang saja kah? Bahaya kalau ada Murni di rumah dan kita kebergok dia. Asna menghentikan adiknya yang akan membuka pintu. Betul juga apa katamu mbak? Kedua kakak beradik itu berputar melalui samping rumah dan akan masuk melalui pintu belakang. Setelah berada di belakang, pintu dalam keadaan tertutup. Bagaimana kalau dikunci mbak? Kita coba buka. Kalau tidak bisa pakai cara lain, tukas Asna. Aska lalu mendorong pintu dapur. Beruntungnya pintu tidak dikunci.
Kedua kakak beradik itu lalu masuk ke dalam. Dapur Mbok Karsiem gelap dan pengap. Hati-hati kedua kakak beradik itu berjalan di dapur Mbok Karsiem yang gelap. Kenapa jendela itu tidak dibuka sih sama Mbok Karsiem atau Murni? Gerutu Aska. Asna terjatuh. Kakinya tersandung sesuatu. Hati-hati mbak. Aska mengulurkan tangannya. Mata Asna membulat melihat apa yang membuatnya terjatuh. Hidupkan lampu flash muka. Lihat apa ini? Tunjuk Asna. Begitu Aska menghidupkan lampu flashnya, ia tak kalah terkejutnya daripada Asna. Astagfirullah, ini kaki manusia mbak. Yalah kah? Ada di mana ibu sekarang kah? Ucap Asna dengan suara bergetar. Kita harus cari ibu secepatnya mbak. Mereka tidak menyangka selain memakai celana dalam sebagai penglaris, ternyata Mbok Karsiem juga psikopat. Asna dan Aska masuk ke ruang sebelah. Di sini terdapat sedikit pencahayaan dari sorot lampu dari kamar sebelah. Kah, coba lihat kamar itu. Tunjuk Asna pada satu kamar. Aska mengangguk. Mereka berdua mendekati kamar itu. Kakak beradik itu tidak terlalu khawatir karena sepertinya tidak ada Murni di rumah. Sedangkan Mbok Karsiem berada di warung. Tidak mungkin wanita itu akan ke rumah selagi banyak pembeli. Dikunci mbak. Terdengar suara orang-orang dan benda yang dilempar. Ada suara orang kah? Kamu dengar tidak? Tanya Asna. Iya mbak. Ibu, panggil Asna sambil menempelkan telinganya ke pintu. Ibu kah yang ada di dalam? Panggil Asna lagi. Hanya suara tidak jelas yang terdengar. Tiba-tiba Aska menarik Asna, membawa kakaknya bersembunyi di bawah meja yang berada di dekat kamar. Ada apakah? Asna menaikkan satu alisnya. Ada orang mbak. Suara saklar lampu dihidupkan. Sepertinya tadi ada orang. Murni celingukan. Mungkin hanya perasaanku saja. Ia kembali mematikan lampu dan berjalan ke depan. Hampir saja mbak. Ucap Aska begitu keluar dari persembunyiannya. Feelingku, ibu ada di kamar itu kah? Cari sesuatu untuk membuka kamar itu. Aku takut terjadi sesuatu kepada ibu jika kita tidak segera menolongnya. Aska menghidupkan lampu flash ponselnya. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka kunci. Aska menemukan sebuah palu. Diambilnya palu itu. Ia berusaha merusak gagang pintu menggunakan palu. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Dibuangnya palu itu ke sembarang arah. Aska dan Asna bersembunyi kembali di bawah kolong meja. Mbok Karsiem datang membawa segerombolan kunci di tangannya. Ia berhenti di depan kamar yang berusaha dirusak oleh Aska. Mbok Karsiem mengernyitkan dahi melihat gagang pintu yang rusak. Ia melihat palu berada di dekatnya. Sudut bibir wanita itu lalu berkedut. Rupanya ada yang ingin bermain-main denganku. Ucap Mbok Karsiem melantang. Ia mengambil palu yang berada di dekat kakinya. Dilemparnya palu itu ke dekat meja. Asna dan Aska membekap mulut mereka. Untung saja palu tidak mengenai kaki mereka. Mbok Karsiem tiba-tiba berjongkok dan mengagetkan Asna dan Aska. Seperti sedang bermain cilukba. Asna dan Aska terkejut ketika Mbok Karsiem berjongkok dan menemukan mereka. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk dalam rumahku. Di tangan Mbok Karsiem terdapat belati kecil dengan ujung belati yang berkilau menandakan tajamnya belati itu. Kalian cari mati masuk rumahku,
Mbok Karsia mengacungkan belati itu kepada Asna dan Aska. Untungnya wanita tua itu tidak mengenali kedua anak Lastri dengan penampilan yang tertutup seperti itu. Aska mendorong tubuh tua Mbok Karsia hingga wanita tua itu jatuh terjengkang. Asna dan Aska keluar dari bawah meja. Mereka akan berlari. Bekik Asna. Mbok Karsia menggoreskan belatinya ke lengan Asna hingga darah segar mengalir dari lengannya. Entah kekuatan apa yang dimiliki Mbok Karsia hingga mampu berdiri dengan sangat cepat. Rasakan, sudah masuk dalam rumahku. Tidak akan aku biarkan kalian keluar dalam keadaan hidup-hidup, teriak Mbok Karsia. Ayo cepat, Mbak. Aska menarik lengan Asna. Mereka berlari ke depan dan membuka pintu depan yang untungnya tidak terkunci. Kamu lewat sana aja, Mbak. Aku mau ambil motor dulu. Aska menuju ke samping warung. Kita sama-sama saja kah? Tukas Asna. Tidak, Mbak. Sudah berada di warungnya Mbok Karsia, kita aman. Dia tidak akan berani mengejar sampai ke sini. Baiklah, jangan lama-lama ya. Tukas Asna. Aska mengangguk. Mereka lalu berpisah di belakang warung. Asna berjalan lewat samping warung. Sensasi sakit dan perih di lengannya tidak ia rasakan. Sedangkan Aska masuk ke dalam warung melalui pintu depan. Ia kembali ke tempat mereka memesan makanan tadi. Terdapat 2 mangkuk soto di sana. Aska lalu membuang soto itu di kotak sampah yang berada di dekat meja tanpa sepengetahuan siapapun. Orang-orang sibuk menikmati soto tanpa memperdulikan Aska. Sedangkan karyawan Mbok Karsia sedang asyik bercengkrama. Berapa soto yang saya pesan tadi, Mas? Tanya Aska mendekati karyawan yang berada di dekat pintu keluar. Pria itu bertugas menerima pembayaran pembeli. Ia juga merangkap jadi tukang parkir. Mungkin karena terus mengawasi kendaraan pembeli yang terparkir di halaman. Soto apa? Dan berapa mangkuk? Tanyanya. 2 mangkuk soto daging, Mas. Jawab Aska. Oh, 40.000, Mas. Aska merogoh saku celananya. Diserahkan 1 lembar uang berwarna biru kepada karyawan itu. Ia lalu bergegas keluar warung. Kembaliannya, Mas. Teriak karyawan itu. Ambil aja, Mas. Teriak Aska sambil melajukan motornya meninggalkan warung soto milik Mbok Karsia. Di dalam ruang tamunya, Mbok Karsia marah besar melihat 2 orang yang masuk ke dalam rumahnya berhasil kabur. Kurang ajar. Ada orang yang lolos dari rumahku. Siapa 2 orang tadi? Bisa gawat kalau mereka menceritakan apa yang ada di dalam rumahku kepada orang lain. Pintu dibuka. Masuklah Murni dari dalam rumah. Ada apa, Mbok? Murni menatap Mbok Karsia bingung. Kamu lihat 2 orang pakai jaket dengan penutup kepala? Tanya Mbok Karsia. Yang satu tangannya terluka? Ya, mereka masuk ke dalam rumah kita. Pasti 2 orang itu melihat apa yang ada di rumah kita. Ucap Mbok Karsia panik. Mungkin saja mereka pencuri, Mbok. Tidak perlu terlalu khawatir, Mbok. Jika mereka pencuri, pasti 2 orang itu tidak akan berani buka mulut. Itu sama saja mereka mengatakan kejahatannya kepada orang lain. Mbok Karsia mengangguk-angguk. Benar juga apa yang kamu katakan. Kita cari saja apakah ada benda-benda yang berharga yang hilang, Mbok. Tukas Murni. Gadis itu menggeledah barang berharga yang berada di ruang tamu. Mbok Karsia pun mengikuti apa yang Murni lakukan. Benar dugaan Murni. 1 ponsel canggih keluaran terbaru miliknya yang baru dibeli kemarin telah raib. Kurang ajar. Mereka mengambil ponsel baruku yang sama sekali belum aku buka, Mbok. Sungut Murni. Syukurlah. Mbok Karsia mengurat dada. Ia menjadi sedikit lega. Kok Mbok malah seneng sih? Ponsel baruku dicuri, Mbok.
Sungut Murni. Mbok ya seneng kalau itu pencuri. Seperti katamu tadi, pasti mereka tidak akan buka suara. Ucap Mbok Karsiem. Tapi ponsel mahalku hilang, Mbok. Ucap Murni dengan bibir mengerucut. Soal ponsel itu gampang, Duk. Mbok Karsiem menjentikan jarinya. Ponsel itu seharga 15 juta, Mbok. Hei, kamu lupa siapa sekarang mbokmu ini? Mbokmu orang paling kaya di kampung kita ini sekarang. Kalau cuma ponsel, kamu bisa membelinya lagi. Tapi kalau ada yang masuk dan mengetahui rahasia di rumah kita, bisa tamat riwayat mbokmu ini. Ya juga sih, Mbok. Tukas Murni. Sana, kamu beri makan Lastri. Jangan sampai dia mati sebelum waktunya. Timpal Mbok Karsiem. Males aku, Mbok. Bu Lastri kemarin meludahiku. Tolak Murni. Kamu mau Lastri mati dan kamu mencari tumbal lagi? Mbok Karsiem menaikkan satu alisnya. Ya udahlah, Mbok. Daripada aku harus mencari tumbal. Murni berjalan ke belakang. Ia akan mengembalikan makanan untuk Lastri. Mbok Karsiem keluar rumah. Tak lupa ia mengunci pintu. Ia dan Murni masing-masing membawa kunci rumah. Sementara Murni di dapur mengambilkan nasi dan juga lauk untuk Lastri. Kalau tidak akan dijadikan tumbal, sudah aku cincang habis itu Bu Lastri. Murni bersungut sambil mengambilkan nasi dan lauk untuk Lastri. Murni membawa sepiring nasi dan lauk untuk Lastri. Tak lupa ia membawa segelas air. Diletakkannya piring ke atas meja di dekat kamar Lastri dikurung. Gadis itu mengambil kunci yang berada di ventilasi pintu. Setelah mendapatkan kuncinya, ia lalu membuka pintu dan membawa makan untuk Lastri. Setelah masuk ke dalam, Murni menutup pintunya. Di sudut ruangan, Murni melihat Lastri meringkuk dengan kaki dan tangan terikat dan juga mulut tersumpal. Waktunya makan. Murni membuka kain yang menyumpal mulut Lastri. Murni memaksa memasukkan 1 sendok penuh nasi dan lauk ke dalam mulut Lastri. Namun yang terjadi, nasi dan lauk itu disemburkan ke wajah Murni. Bangsat, berani sekali kamu kepada aku Bu Lastri. Murni meraup wajahnya. Rahangnya mengeras. Tangan gadis itu terkepal. Kamu ini sumuran anakku Asna. Dia tidak pernah bicara kasar sepertimu. Bicaranya selalu sopan kepada orang yang lebih tua. Tidak sepertimu. Aku lupa. Kalau kamu dan ibumu pengabdi setan, wajar jika tidak sopan santun sama sekali. Ucap Lastri mengejek Murni. 1 tamparan mendarat di pipi Lastri. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu menampar orang tua. Bentak Lastri. Tamparan itu memang pantas kamu dapatkan Bu Lastri. Balas Murni. Untung putriku Asna tidak sepertimu yang urakan dan jahat. Pantas saja orang-orang lebih menyukai putriku yang hangat dan bersahabat. Sedangkan kamu Murni, lihat dirimu. Lastri menghentikan ucapannya. Ia memandang Murni remeh. Murni melempar pecahan botol kaca kepada Lastri. Ibu dari Asna dan Aska itu mengernyit. Pecahan botol kaca itu melukai pelipisnya. Perih dan sakit ia rasakan. Lastri tidak peduli. Sejak dikurung Mbok Karsiem, ia selalu disiksa dan disakiti. Mungkin saja nasibnya dan berakhir seperti tumpukan mayat yang tinggal kerangkanya saja. Tutup mulutmu Bu Lastri, atau aku akan menghabisimu sekarang juga. Ancam Murni. Kamu pikir aku takut mati setelah berkali-kali kalian siksa? Oke, benar kata Mbok. Kamu tidak akan mendapatkan kematian yang mudah Bu Lastri. Nikmati saja sisaan dari kami sampai waktunya berakhir.
Murni menendang Lastri sampai ia jatuh terjengkang. Ia lalu keluar kamar dan meninggalkan Lastri sendiri. Keadaan Lastri sangat menyedihkan. Rambut acak-acakan, wajah penuh memar, bekas darah mengering di kaki, leher membiru bekas cekikan, dan goresan bekas kuku di pipi. Ibu dari Asna dan Aska itu tidak menyangka jika ia akan berada dalam keadaan seperti ini. Ia pikir Mbok Karsiem hanya menggunakan penglaris. Ia adalah pengabdi setan yang tidak segan menghabisi nyawa seorang. Dan kesalahan Lastri adalah datang untuk Mbok Karsiem dan berbuntut panjang. Keluarganya juga terancam bahaya akibat perbuatannya itu. Maafkan ibu, Pak. Asna, Aska. Lastri meratapi nasibnya. Ia merasa umurnya tidaklah lama lagi. Yang Lastri khawatirkan adalah keselamatan Aska dan Asna. Tadi ia dengar suara kedua buah hatinya itu memanggilnya. Bagaimana mungkin Asna dan Aska tahu jika ia disekap Mbok Karsiem? Bukankah menurut yang Mbok Karsiem ceritakan, keluarga dan orang-orang menganggapnya sudah mati dimakan buaya? Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dari kejahatan-kejahatan manusia pengabdi setan ini. Mbak, cepat naik motor. Kita pergi ke puskesmas sekarang. Aska menghentikan motornya dan meminta Asna untuk cepat naik ke atas motor. Asna gegas naik ke atas motor. Sesekali gadis itu meringis kesakitan. Belati milik Mbok Karsiem telah membuat jaket yang dipakainya robek dan menggores lengan Asna hingga terdapat luka menganga dengan kulit dan daging sedikit terkoyak. Sakit sekali rasanya. Aska melihat kakaknya dari kaca spion meringis menahan rasa sakit. Sabar ya Mbak, sebentar lagi juga sampai. Tukas Aska. Pemuda itu mempercepat laju motornya. Ia ingin segera sampai. Asna hanya mengangguk. Ia tidak menjawab pertanyaan Aska. Sekitar 10 menit mereka telah sampai ke puskesmas. Bu, tolong Mbak saya. Ucap Aska kepada bidan yang bertugas di sana. Bidan itu melihat ke Asna. Ia terkejut melihat lengan Asna tergores dan mengeluarkan banyak darah. Kenapa dengan tangannya? Tanya bidan. Jatuh tadi, Bu Bidan. Jawab Asna asal. Ayo ikut saya. Bidan itu masuk ke dalam satu ruangan. Asna dan Aska membuntuti bidan itu. Mereka kini berada dalam ruangan yang serba putih. Berbaringlah di sana. Bidan itu menunjukkan tempat tidur. Asna mengikuti instruksi bidan. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Sementara itu bidan mengambil peralatan untuk mengobati luka Asna. Disobeknya lengan jaket Asna menggunakan gunting. Bidan itu lalu membersihkan darah dan luka di lengan Asna dengan alkohol. Lalu ditempelkan kain kasa ke atas lukanya dan kemudian diperban. Udah selesai. Saya akan beri obat pereda nyeri dan antibiotik. Nanti setelah sampai rumah obatnya diminum ya. Bidan itu mengambilkan obat untuk Asna. Terima kasih Bu Bidan. Ucap Asna dan Aska serempak. Lain kali hati-hati. Tugas bidan itu sebelum Asna dan Aska pergi meninggalkan puskesmas. Ya Londo, apa yang terjadi denganmu? Bude Parni menyongsong kedatangan Asna dan Aska. Enggak apa-apa kok Bude, hanya terluka sedikit. Gimana ceritanya bisa sampai begitu? Apa Mbak? Bude Parni menghentikan ucapannya ketika Abdul tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Tanganmu kenapa nak? Tanya Abdul. Ini jatuh dari motor pak. Lengannya tertusuk ranting dan terluka cukup dalam. Ucap Aska berbohong. Abdul menggeleng. Ada-ada saja masalah. Pusing bapak ngerasainnya. Bapak tidak perlu khawatir. Cuma luka sedikit kok. Tukas Asna.
Asna menjatuhkan bobot tubuhnya ke atas kursi yang berada di ruang tamu. Aska pun begitu. Tujuan mereka mencari keberadaan ibunya di dalam rumah Bokarsium. Malah lebih dikejutkan dengan penemuan kaki manusia di dapur rumah Bokarsium. Bude Parni melongo ke dalam. Entah apa yang dilakukan wanita itu. Tak lama kemudian ia kembali mendekati Asna dan Aska. Apa benar luka di tangan Asna akibat terjatuh? Tanya Bude Parni. Asna menggeleng. Gadis itu sedikit memejamkan mata. Lalu, apa penyebab luka itu, nak? Bude Parni menunjuk tangan Asna. Dahi wanita itu berkerut. Ternyata Bokarsium lebih dari pemakai penglaris, Bude. Ucap Aska tanpa menjawab pertanyaan budenya. Maksudnya? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Bude pasti terkejut mendengar apa yang kami temukan di dapurnya Bokarsium. Tukas Aska. Memang apa yang kalian temukan di sana? Terus di mana ibu kalian? Apa ibu kalian ada di sana? Rentetan pertanyaan Bude Parni lontarkan. Sepertinya ibu memang disekap di rumah Bokarsium. Namun belum sempat kami bebaskan ibu. Bokarsium datang. Aku dan Mbak Asna lalu bersembunyi di bawah meja. Entah bagaimana Bokarsium tahu kami bersembunyi di bawah meja. Ketika kami lari menyelamatkan diri, tiba-tiba Bokarsium melukai tangan Mbak Asna hingga lengan jaketnya sobek dan melukai tangan Mbak Asna. Yang lebih parah lagi, kami menemukan potongan kaki manusia di dapurnya Bokarsium, Bude. Timpal Asna. Apa? Mata Bude Parni membulat sempurna mendengar perkataan Asna. Iya, Bude. Ternyata Bokarsium seorang psikopat. Aku khawatir memikirkan nasib ibu. Mata Asna mengangat. Mungkin ibu ada di kamar yang tadi, Mbak. Tukas Aska. Aku rasa juga begitu. Kita harus cepat menyelamatkan ibu, Kak, sebelum terjadi apa-apa kepada ibu. Asna meninju telapak tangannya sendiri. Apa? Jadi kalian berdua dari rumah Bokarsium? Tanya Abdul lantang. Pria itu berkacak pinggang menatap tajam Asna dan Aska. Maaf, Pak. Aku dan Mbak Asna ingin membuktikan langsung ucapan Mbak Broto. Jawab Aska. Kalian tahu apa yang telah kalian lakukan itu telah menggagalkan upaya Mbak Broto membebaskan ibu kalian. Dan itu juga membahayakan diri kalian sendiri. Ucap Abdul tegas. Mbak Broto lagi. Sampai kapan bapaknya mendengarkan ucapan Mbak Broto? Dia itu hanya manusia biasa, Pak, bukan Tuhan. Aska tersulut emosi. Diam kamu, Kak. Mbak Broto tahu segalanya. Bentak Abdul. Bude Parni memijit kepalanya melihat pertengkaran bapak dan anak itu. Pusing aku liatin kalian ribut. Maaf, Bude. Tapi bapak sudah keterlaluan. Aku dan Mbak Asna ingin menyelamatkan ibu saja tidak boleh. Ucap Aska. Benar apa kata Aska, Dul? Kamu jangan terlalu mempercayai Mbak Broto sampai begitunya. Bude Parni membela Aska. Mbak Broto sudah berjasa besar dalam hidupku, Mbak. Dia yang menyelamatkan usahaku dari kebangkrutan. Menyelamatkan dari kebangkrutan dari mananya, Dul? Bude Parni menaikkan satu alisnya. Mbak Broto menyelamatkanku dari orang yang akan menipuku. Kalau tidak ada Mbak Broto, aku sudah kehilangan banyak uang. Jelas Abdul. Tapi ini menyangkut keselamatan ibu, Pak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa isi rumah Bokarsium. Dia seorang psikopat. Aku tidak mau lagi menunggu Mbak Broto, Pak. Ucap Aska berapi-api. Tidak pernah sebelumnya Aska bicara seperti itu kepada bapaknya. Malam itu setelah acara tahlilan, Asna dan Aska nekat pergi ke rumah Bokarsium
Mereka tidak peduli dengan kemarahan Abdul. Yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan ibunya. Sesampainya di tempat Mbok Karsiem, warung sotonya sudah tutup. Rumah Mbok Karsiem gelap. Mungkin Mbok Karsiem dan Murni sudah tidur. Dengan berjalan mengendap-endap bak pencuri, kedua kakak beradik itu mendekati rumah Mbok Karsiem. Kita masuk dari manakah? Tanya Asna. Sebentar Mbak. Aska mencari-cari cara supaya bisa masuk ke dalam rumah. Aska mengambil sesuatu dari kantong jaketnya. Ia lalu mencongkel jendela dan akhirnya bisa terbuka. Asna dan Aska masuk ke dalam rumah Mbok Karsiem melalui jendela. Rumah Mbok Karsiem gelap. Hanya ada seberkas cahaya dan sepertinya itu dari belakang. Asna dan Aska berjalan mendekati pintu, di mana kemungkinan ibu mereka disekap. Mbak, sepertinya Mbok Karsiem ada di dapur. Kamu awasi dia, Mbak. Sementara aku akan membuka pintu ini. Tunjuk Aska. Asna mengangguk. Ia berjalan ke dapur. Di dapur ada Mbok Karsiem dan Murni. Asna membuka mulutnya melihat apa yang dilakukan Mbok Karsiem dan Murni lakukan. Air mata mengalir dari kedua netra Asna melihat apa yang dilakukan ibu dan anak itu. Apa yang dilakukan Mbok Karsiem dan Murni sangat kejam. Mereka berdua sedang memotong-motong kaki dan tangan manusia. Sepertinya ada yang mereka potong-potong itu adalah mayat orang yang baru meninggal. Masih banyak darah segar di potongan kaki dan tangan itu. Ubun-ubun Asna serasa disambar petir. Ia teringat akan ibunya yang belum ditemukan di rumah Mbok Karsiem. Yalah, semoga itu bukan ibuku, ucap Asna dalam hati. Mbak. Sebuah tepukan dari Aska sontak membuat Asna terperanjat. Ada apakah? Ucapnya lirih. Ibu gak ada di ruangan itu, jawabnya pelan. Mendengar ucapan Aska, tubuh Asna lemas seketika. Tubuhnya serasa tidak memiliki tulang. Apa yang dilihatnya dan apa yang dikatakan Aska membuat ia berpikiran yang tidak-tidak tentang ibunya. Kamu kenapa, Mbak? Lidah Asna keluh. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Aska. Tubuh gadis itu merosot ke lantai. Ia menuju ke arah dapur. Aska memicingkan mata melihat apa yang ada di dapur. Ia sama terkejutnya seperti Asna tadi. Pelupuk mata Aska panas. Tangan pemuda itu terkepal dan rahangnya pun mengeras. Ia hendak pergi mendekati Mbok Karsiem dan Murni. Sebelum Aska melangkah lebih jauh lagi, Asna menarik adiknya itu bersembunyi di bawah meja yang gelap. Kenapa kamu menjaga aku, Mbak? Apa yang mau kamu lakukan? Asna bertanya balik kepada Aska. Aku ingin memberi pelajaran kepada orang tua itu, Mbak. Kamu lihat apa yang ada di tangan mereka itu? Mereka membawa pisau yang tajam. Sedangkan apa yang kamu bawa? Kamu ingin mati konyol di tangan mereka. Aska meraup wajahnya. Ia sedikit kesal dengan Asna. Tapi apa yang kakaknya katakan itu ada benarnya. Aku takut kalau yang mereka potong-potong. Aska menggantungkan ucapannya. Air matanya tidak dapat dibendung lagi. Kita pulang saja dulu kah? Asna mengusap air matanya. Ia begitu tegar, padahal hatinya hancur. Aska mengangguk. Ia mengikuti Asna yang keluar dari bawah meja. Secepat mungkin mereka keluar dari rumah Mbok Karsiem. Sebelum meninggalkan rumah Mbok Karsiem, Asna dan Aska melihat seorang berdiri dekat dapur. Dari posturnya seperti itu seorang laki-laki. Tak lama kemudian Mbok Karsiem keluar menemui laki-laki itu. Dalam hati Asna, ia penasaran dengan laki-laki tersebut. Ingin rasanya ia mendekati Mbok Karsiem dan laki-laki itu. Namun mengingat kondisi Aska yang sangat terpukul, Asna tidak jadi mendekati kedua orang itu untuk menguping pembicaraan mereka. Asna menggenggam tangan adiknya itu.
Walaupun Asna sangat terpukul melihat apa yang terjadi di rumah Mbok Karsim, tapi ia tidak serapu Aska. Aska mengendarai motor sambil menangis terisak-isak, hingga ia tidak fokus dan kehilangan keseimbangan. Motor yang dinaiki kedua kakak beradik itu pun terjatuh. Biar aku saja yang di depan, Kak. Asna mendirikan motor setelah ia berdiri. Ayo, Kak, kita pulang. Ajak Asna dengan suara bergetar. Aska tidak menjawab panggilan Asna. Ia menangis terisak-isak seperti anak kecil. Aku tahu, kamu pasti sangat terpukul. Aku juga, Kak. Tapi kamu jangan seperti itu. Kita harus kuat demi ibu. Kita harus membalas semua perbuatan Mbok Karsim. Ucap Asna berapi-api dengan air mata yang menganak sungai. Aska mendongak. Membalas perbuatan Mbok Karsim. Asna mengangguk mantap. Sebagai jawaban pertanyaan Aska, kedua kakak beradik itu lalu kembali menaiki motor dan pulang ke rumah dengan Asna yang berada di depan. Ia lebih kuat dan tegar daripada Aska. Dalam hati Asna penuh dengan amarah dan dendam kepada Mbok Karsim. Begitu hampir sampai di rumahnya, ia melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Asna menghentikan motornya. Ia memicingkan mata demi melihat siapa orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Sedangkan Aska tidak peduli dengan apa yang terjadi. Sepertinya aku tidak asing dengan orang itu. Asna turun dari motor dan mendekati orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Mata Asna membulat sempurna setelah ia tahu siapa orang yang tergeletak itu. Aska, kemari! Teriak Asna. Aska bergeming. Ia tidak peduli dengan panggilan Asna. Ia sama sekali enggan melihat ke Asna. Hatinya hancur, remuk redam. Aska! Asna kembali meneriaki adiknya itu. Namun lagi-lagi Aska tidak mengindahkan panggilan dari kakaknya itu. Ia tetap tidak bergeming. Tatapannya kosong. Asna sedikit kesal kepada Aska karena ia sama sekali tidak menjawab atau melihat kepada Asna. Asna memeriksa denyut nadi orang itu dan ternyata masih ada. Ibu! Asna memeluk orang yang tergeletak di pinggir jalan, yang ternyata adalah ibunya sendiri. Ibu, apa yang terjadi denganmu, Bu? Asna memeluk ibunya erat. Kondisi ibunya sangat menyedihkan. Aska, kemari. Ini ibu. Aska menoleh ke arah di mana Asna berada. Di pinggir jalan, Aska berjongkok di samping perempuan yang tergeletak. Gegas pemuda itu mendekati kakaknya dan perempuan yang ada di samping kakaknya. Ibu? Pekik Aska. Ia lalu mengambur memeluk ibunya. Ibu masih hidup, kah? Ucap Asna dengan mata berbinar. Ayo kita bawa pulang, Mbak. Kasihan ibu. Aska mengangkat tubuh Lastri dan membawanya ke motor. Asna dan Aska membawa ibunya pulang menggunakan motor. Lastri ditempatkan di kursi belakang, diapit oleh Asna dan Aska. Keluarga dihebohkan dengan kepulangan Aska dan Asna membawa ibu mereka. Yalah, kalian ketemu ibu kalian di mana? Tanya Bude Parni begitu adiknya dibawa masuk ke dalam rumah oleh keponakannya. Kami bertemu ibu pingsan di jalan, Bude. Tukas Asna. Bawa ke kamar aja. Ibu kalian pasti kedinginan di jalan. Titah Abdul. Kedua anak Abdul itu menuruti perintahnya. Dibawanya Lastri ke kamar. Dibaringkannya Lastri ke tempat tidur. Asna menyelimuti tubuh ibunya yang dingin. Benar kata Mbak Broto. Ibu kalian akan tergeletak di tepi jalan. Mbak Broto sudah berhasil menyelamatkan ibu kalian. Tukas Abdul. Asna memutar bola mata malas. Menyelamatkan ibu dari mana? Batin Asna.
Panggil Bunita ke sini kah? Pinta Bude Parni. Iya Bude. Aska berdiri, ia berjalan ke pintu. Tunggu dulu kah? Ini sudah malam. Bapak ada ramuan untuk mengobati luka ibumu. Ke rumah Bunitanya besok saja. Larang Abdul, ia lalu keluar kamar. Aska menarik nafas kasar. Sejak sering meminta bantuan kepada Mbak Broto, sikap Abdul berbeda jauh dari sebelumnya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.